video kami Ustazah Belif dan Ustazah Ana, kelas 2A Al-Kausar dan kelas 2B An-Nasr. Nah, kali ini kita akan melakukan sebuah praktikum ya. Tetapi sebelum melakukan praktikum ada penjelasan terkait materi hari ini, yaitu tentang sifat-sifat benda. Nah, seperti apa materinya? Mari kita simak bersama-sama. Jadi pertama-tama Ustazah akan memberitahu kalian benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada banyak sekali benda yang ada di sekitar kita. Setiap benda itu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah, bahkan mungkin ada yang kering juga. Selanjutnya, apa aja sih contoh-contoh benda kasar? Contoh benda yang kasar itu seperti batu, itu kasar permukaannya, kalau dipegang kasar. Lalu ada pasir itu kalau dipegang kan kasar. Terus ada kulit pohon itu kasar. Nah, apalagi Ustazah contoh benda yang halus? Contoh benda halus itu ada kapas, ada bulu, lalu ada kertas, itu juga permukaannya halus. Tadi Ustazah Belif sudah menjelaskan tentang contoh benda yang memiliki permukaan kasar dan permukaan halus ya. Nah, di sini Ustazah Ana akan memberikan contoh benda yang memiliki basah, permukaannya basah ya. Permukaannya basah misalkan ya air, sirup ya, kecap. Nah, itu ketika kita pegang itu kan masih basah. Nah, lalu contoh benda yang permukaannya kering ya, seperti kertas, meja, buku dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh benda yang memiliki permukaan kering dan basah. Benda-benda yang Ustazah sebutkan tadi ya, misalkan air, minyak. Nah, itu kan bendanya basah. Otomatis kalau basah itu yang mengandung air. Kalau bendanya kering itu berarti tidak mengandung air. Ada juga benda-benda itu yang bentuknya itu tetap. Ada yang benda-benda yang bentuknya berubah. Misalkan seperti pensil ya, pensil, buku, batu, itu merupakan benda-benda yang bentuknya ya tetap seperti pensil, tetap seperti batu. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa benda itu dapat berubah bentuknya ataupun tidak? Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum yaitu tentang sifat-sifat benda. Nah, sebelum kita memulai praktikumnya, Ustazah akan memberitahu kalian apa aja sih alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama-tama kita menyiapkan alat yaitu gelas. Yang kedua adalah botol. Yang ketiga batu. Yang keempat plastik. Yang kelima ada pensil. Nah, bahan yang digunakan apa? Yaitu air. Nah, nanti pensil dan batu secara bergantian akan Ustazah masukkan ke dalam botol. Nanti dilihat sama-sama bentuknya berubah atau tetap. Oke, itu yang pertama. Nah, 3 batu ini ya, saya akan masukkan ke dalam botol. Nah, kalian lihat bentuknya berubah atau tidak? Nah, kalian tulis di lembar pengamatannya ya. Ini adalah contoh yang pertama. Lalu Ustazah punya pensil. Ya, pensil ini Ustazah akan masukkan ke botol. Nanti juga dilihat apakah bentuk pensilnya berubah atau tidak. Ya, kita masukkan. Nah, berubah atau tidak? Nah, nanti kalian tuliskan di lembar pengamatannya ya. Nah, sekarang batu dan pensil tadi yang sudah Ustazah masukkan ke dalam botol ya. Yang pertama, Ustazah akan coba untuk masukkan batu ini dan pensil ke dalam gelas. Nanti kita lihat juga apakah bentuknya berubah atau masih tetap ya. Nah, perhatikan batu ini Ustazah akan masukkan ke dalam gelas ya. Nah,
kalian lihat apakah bentuknya berubah atau tetap. Nah, nanti tuliskan hasil pengamatanmu di lembar pengamatan ya. Lalu selanjutnya pensil akan Ustazah masukkan ke dalam gelas. Oke, seperti ini. Nah, kalian lihat berubah atau tidak bentuknya. Nah, nanti kalian tuliskan hasil pengamatannya di hasil pengamatan ya. Untuk praktikum selanjutnya yaitu Ustazah akan mencoba untuk memasukkan air ke dalam botol dan gelas. Nanti diamati perubahannya ya. Yang pertama Ustazah masukkan ke dalam botol ya. Nah, ini ya, Ustazah masukkan airnya ke dalam botol. Nah, perhatikan bentuknya ya. Apakah sama dari yang sebelumnya, yang masih ada di sini dengan yang ada di sini? Apa bentuknya sama atau berbeda? Nah, nanti kalian tuliskan hasilnya di lembar pengamatan ya. Selanjutnya Ustazah akan mencoba air yang ada di dalam botol ini tadi akan Ustazah pindahkan ke dalam gelas ya. Kalian perhatikan bentuk awalnya. Bentuk awalnya seperti ini ya. Ustazah akan pindahkan airnya ke dalam gelas. Oke. Nah, coba kalian amati bentuknya. Apakah sama dengan bentuk yang sebelumnya? Nah, tuliskan hasil pengamatanmu ya. Untuk yang terakhir, di sini Ustazah akan mencoba untuk meniup kantong plastik ini ya. Nah, bentuknya kan awalnya seperti ini. Kalau ketika Ustazah tiup nanti bentuknya seperti apa ya? Nah, misalkan seperti ini. Nah, apakah bentuknya sama dengan yang awal tadi atau berbeda? Nah, kalian tuliskan di hasil pengamatannya ya. Kalian tadi kan sudah mengikuti praktikum dengan Ustazah Ana. Nah, sekarang dengan Ustazah Belif akan memberikan kesimpulan kepada kalian. Kalau batu tadi dipindahkan ke botol, kira-kira bentuknya berubah atau tidak? Tidak kan? Kalau ukurannya tidak juga kan? Berarti batu itu bentuk dan ukurannya tetap. Lalu sama seperti pensil juga dipindahkan ke botol, dipindahkan ke gelas, bentuk dan ukurannya juga tetap. Kemudian kalau air tadi dari botol dipindahkan ke gelas, kira-kira bentuknya berubah enggak ya? Berubah kan? Pertama-tama bentuknya seperti botol, setelah itu dipindah ke gelas, bentuknya seperti gelas. Jadi kesimpulannya, air itu bentuknya berubah mengikuti tempat atau wadahnya dan ukurannya tetap. Nah, setelah itu yang terakhir plastik yang ditiup. Nah, plastik yang ditiup tadi berisi udara. Nah, kira-kira udara itu berubah atau tidak ya? Berubah kan? Jadi plastiknya tidak ada udara, setelah ditiup udaranya mengisi ruangnya. Jadi bentuk dari udara itu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Sudah materi praktikum serta kesimpulan hari ini. Jangan lupa untuk menuliskan setiap hasil pengamatannya di lembar pengamatan ya. Nah, kalian juga jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan juga. Oke, dan sekian materi kali ini dari Ustazah Ana dan Ustazah